Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah atas kita sekalian. Perkenankan pada kesempatan sholat Jumat kali ini kami sampaikan informasi terkait petugas imam dan khotib. Untuk imam dan khotib di kesempatan Jumat yang akan datang, insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Munirul Amin SOC. Adapun yang bertugas selaku imam dan khotib di kesempatan Jumat siang hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhyiddin SAG MSI MPDI. Adapun yang bertindak selaku muadzin beliau Bapak Muhammad Nurdin. Kepada jamaah sekalian, mari kita ikuti pelaksanaan rangkaian ibadah salat Jumat dengan khusyuk, dengan penuh ketertiban, agar Allah melipat gandakan pahala buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhyiddin SAG MPDI dan Bapak Muhammad Nurdin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Muhammadiyah Sabit. Salawat serta salam diaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini khatib mengajak para jamaah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan benar-benar bertakwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan sengaja, dengan penuh. Para jamaah Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam salah satu firman Allah surat Al-Baqarah
ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hidup di dunia ini adalah ujian. Ujian yang Allah berikan kepada umat manusia ini adalah hanya di dunia ini. Adapun di akhirat namanya bukan ujian, tetapi adalah janji dan ancaman. Janji Allah artinya ketika hamba Allah selama hidup di dunia ini mampu melaksanakan ujian-ujian yang Allah berikan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keimanan dan ketakwaan, rela dan ridho, insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada kita semuanya. Nah, ini nanti Allah akan berikan janji. Janjinya tiada lain adalah surga bagi mereka yang bersabar. Adapun ancaman, tentunya ketika Allah memberikan ujian kepada umat manusia di dunia ini, namun ketika menerima ujian itu menggerutu, tidak sabar, bahkan melakukan jalan pintas, yang ada adalah dosa. Sehingga dengan dosa itu Allah akan memberikan ancaman di akhirat, yaitu adalah neraka. Para jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu tanda kehidupan manusia adalah dengan adanya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan kita dalam menghadapi ujian tersebut. Selain itu, ujian-ujian yang kita hadapi juga akan menambah kedewasaan cara berpikir dan cara bersikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dari tiap-tiap tingkatan ujian yang kita hadapi tersebut akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan sempurna daripada kehidupan sebelumnya. Semua orang pasti akan menyadari bahwa ujian dan masalah dalam hidup harus kita hadapi dengan bijak dan penuh dengan kesabaran, supaya dapat merasakan dan memetik hikmah serta menjadi pribadi yang lebih dewasa dan beriman. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Namun demikian, jamaah Jumat rahimakumullah, sabar bukanlah perkara yang sangat mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Justru banyak sebagian orang lepas kendali saat menghadapi ujian dan malah kehilangan kesabaran, bahkan mengambil solusi jalan pintas, yaitu jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar adalah mengenai bagaimana kita menahan atau bertahan, yakni menahan diri dari segala gelisah, cemas, amarah, menahan lidah dari keluh kesah, dan menahan anggota tubuh dari kekacauan yang mungkin terjadi dari berbagai sebab, baik yang disebabkan oleh diri kita sendiri maupun dari pihak-pihak lain. Sabar dalam agama Islam memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat begitu besar, karena sabar adalah termasuk perilaku mulia yang sangat perlu untuk dilakukan oleh seluruh umat Islam. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi jadi terasa lebih ringan. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan lebih arif, lebih bijak dan efektif, sehingga tidak menyisakan dan menimbulkan rasa sakit hati kepada pihak-pihak lain.
Dengan sabar pula kita akan senantiasa menjalani kehidupan dengan lebih baik, tenang dan tentram tanpa merasa gelisah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sabar sendiri terbagi dalam 3 perkara dan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah maksudnya adalah bagaimana kita tetap menjaga kesabaran dalam menjalani hidup dan mengamalkan perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua dengan penuh ridha dan ikhlas. Sebagaimana firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam hadis juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Jadi di sini jamaah Jumat rahimakumullah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah merupakan bentuk kesabaran yang harus ada pada diri kita. Sehingga dengan begitu apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, kita bisa menjalankan dengan baik. Berikutnya adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan, yaitu bagaimana kita seharusnya untuk menjaga kesabaran ini, bahwa setiap manusia itu oleh Allah diberikan nafsu untuk menghindari kemaksiatan, nafsu amarah dan nafsu rahmat. Nafsu amarah atau lawamah adalah nafsu yang betul-betul mengaruhi diri kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, orang yang beriman melihat dosa-dosa seolah-olah ia duduk di bawah gunung, ia takut gunung tersebut menimpa pada dirinya. Sementara orang-orang fajir, orang-orang yang biasa berbuat kemaksiatan, orang-orang yang biasa berbuat dosa, melihat dosa yang ia lakukan setiap harinya bagaikan lalat yang lewat di atas hidungnya. Nah, ini perbedaan antara kita sebagai orang yang muslim, yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, dengan orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah ketika mereka melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, para jamaah Jumat rahimakumullah, sabar dalam menghadapi takdir Allah adalah takdir yang menimpa pada manusia bisa merupakan takdir yang menyenangkan, dan ada juga takdir yang menyedihkan atau berupa musibah. Kedua perkara takdir ini merupakan perkara yang baik kalau kita hadapi, kita terima dengan baik dan sabar. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan baginya, dan tidaklah hal ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang muslim. Jika dia mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat, dia mau bersyukur kepada Allah. Hal ini adalah kebaikan. Namun sebaliknya, ketika dia diberi oleh Allah ujian berupa musibah, pada dirinya adalah sabar, maka sabar itu adalah merupakan ibadah baik untuk dirinya. Inilah kehebatan kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah. Begitu pentingnya sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kata sabar ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 74 kali. Salah satu adalah seperti yang dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang mempunyai hati yang khusyuk.
Kemudian juga disebutkan dalam surat At-Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalawati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuk wal 'aqibatu littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan untuk bersabar dalam mengerjakan segala sesuatu. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah justru yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah pentingnya sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun keutamaan sabar dalam Islam, yang pertama adalah orang yang sabar akan senantiasa bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Dimanapun kita berada, di situ akan ada kehadiran Allah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan musibah, kalau di situ ada kehadiran Allah, pasti Allah akan membantu dan menolong dan meringankan kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua adalah sabar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 177, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang menepati janjinya dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi indikasi, salah satu tanda, salah satu ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pada dirinya adalah mempunyai sifat sabar. Kemudian yang ketiga, bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan balasan luar biasa kepada mereka berupa pahala yang lebih baik dan tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi segala ujian. Sebagaimana disebutkan, qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah warudullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Allah, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka oleh Allah tanpa batas. Kemudian yang keempat, keutamaan orang yang bersabar adalah Allah menjanjikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, sebagaimana telah disebutkan dalam ayat tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian yang kelima, para hadirin Jumat rahimakumullah, sabar, orang-orang yang bersabar oleh Allah adalah dianggap sebagai orang-orang yang sangat mulia di sisinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura, walaman sabara wa ghafara inna dzalika laminal azmil umur. Yang artinya, tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkannya, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Demikian para jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Jumat kali ini dengan sabar yang kami sampaikan akan menjadikan inspirasi,
menghujam pada diri kita semuanya, sehingga kita dalam melaksanakan hidup ini bisa kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah. Sabar itu adalah suatu kekuatan yang motivasi yang memberikan pada diri kita untuk lebih semangat untuk hidup. Sebagaimana contoh yang telah disampaikan oleh Rasulullah ketika umat Islam menghadapi orang kafir Quraisy dalam perang Badar. Umat Islam hanya 313, orang kafir 1000. Apa yang Rasulullah berikan kepada umat Islam? Hai umat Islam, bersabarlah. Di depan kita sudah ada musuh yang begitu banyak, 3 kali lipat jumlahnya daripada kita. Bersabarlah. Nah, sabar di sini bukan berarti kita pasrah menyerah kepada kafir Quraisy, tapi sabar di sini adalah menjadikan bentuk motivasi yang kuat untuk melawan kita. Hidup menang adalah anugerah. Adapun kalah itu adalah kemuliaan. Iskariman au mustahidan. Hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Syahid di sini adalah hamba yang paling utama dalam hidup ini. Allah akan menyediakan kehidupan di akhirat nanti adalah surga. Demikian barangkali para jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan khutbah kali ini, mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah selalu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan kesabaran, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Fastakhiru qali hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinir riha fayadlalna rawaqida ala dhahri inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kapal-kapal di tengah yang sedang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga ujian demi ujian yang Allah berikan kepada bangsa kita, negara kita, wabil khusus diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, Allah akan mengangkat dari ujian yang berat dan menyelamatkan kita semua umat Islam dari berbagai macam cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan biwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan akhwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata min tamamis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.